Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Inspirasi Ramadan. Kita kembali berbincang dengan Bapak Firdaus Jailani. Iya. Pak Firdaus tadi yang seperti saya sampaikan sebelum jeda tadi, itu kalau misalnya banyak lembaga keuangan yang menawarkan begitu kan pinjaman uang menjelang Lebaran, karena kan masyarakat kita sangat membutuhkan selain THR misalnya kan kadang-kadang kurang juga THR begitu kan, kadang-kadang pinjam kemana-mana begitu. Nah itu bagaimana Pak untuk menyiasati agar memang dana-dana yang sudah didapat itu tidak terbuang sia-sia dan bisa dimanfaatkan dengan benar gitu Pak? Ya, artinya begini, memang biasanya memasuki Ramadan, memasuki hari raya itu kan boleh dibilang tingkat konsumsi masyarakat tinggi ya. Iya, tinggi. Selain memang belanja kebutuhan sehari-hari, artinya dalam puasa kita juga tingkat konsumsi makan kita juga tambah gitu. Tapi juga orang Lebaran juga ingin sesuatu yang baru, ingin handphone baru, ingin mobil baru, ingin motor baru gitu ya. Tentunya menurut saya beginilah, kita sebagai masyarakat harus juga pandai-pandai bagaimana kita men-set tingkat konsumsi kita gitu. Jadi jangan juga terbujuk ya oleh katakanlah pihak-pihak yang coba menawarkan misalnya yang begitu mudah kredit diberikan. Artinya sebetulnya kalau memang itu suatu kebutuhan tidak masalah. Tetapi jangan sampai kemudian ini hanya sekedar kita men-set konsumsi kita ingin sesuatu yang baru di hari raya. Sebetulnya kan tidak ada ajaran agama yang Islam yang mengatakan bahwa Lebaran itu harus pakai mobil baru, pakai motor baru, pakai baju baru, tidak. Tapi yang penting adalah bagaimana kita merayakan kemenangan setelah hari raya, setelah kita berpuasa selama 1 bulan. Jadi menurut saya setlah tingkat konsumsi kita sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Jadi sebenarnya kalau sudah ada THR tidak perlu lagi untuk meminjam ke lembaga keuangan gitu ya. Iyalah, artinya kan pinjam itu harus dibayar. Iya, betul. Jadi jangan sampai nanti kita sekedar di Ramadan di akhir Ramadan, di hari raya kita masuki seminggu hari raya ini kita senang-senang, tapi setelah itu kita mikir bagaimana cara kita mencicilnya, membayarnya. Lakukan yang saya bilang, bagaimana kita mengatur tingkat konsumsi kita, kebutuhan memang sesuai dengan, bukan keinginan ya, sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Jadi kalau keinginan sih nggak terbatas, ya kan? Tapi kebutuhan kita kan, apakah itu sesuai dengan kebutuhan kita? Oke. Tapi kalau seandainya memang kita sangat membutuhkan nih Pak ya, karena kan mungkin ada kenaikan harga tiket juga tinggi begitu kan, kadang-kadang kurang di THR yang kita dapatkan. Nah, untuk meminjam ke lembaga keuangan itu ada nggak mungkin cara memilahnya begitu yang baik dengan misalnya ya kiat-kiatnya seperti apa Pak untuk bisa melihat ini lembaga keuangan yang baik begitu? Iya, artinya begini, memang lembaga keuangan itu menyadari benar bahwa tingkat permintaan terhadap kebutuhan dana itu menjelang hari Idul Fitri itu pasti tinggi. Dia mencoba menawarkan begitu ya. Jadi menurut saya ya kita jangan cepat memutuskan kepada sebuah penawaran. Barangkali kita bisa pilih dari beberapa penawaran. Pilihlah menurut saya kepada lembaga keuangan resmi. Misalnya kan apakah itu perbankan, bisa jadi juga multi finance ya kan, atau perusahaan pembiayaan, pegadaian gitu loh, yang resmi. Jadi kan pegadaian pesero nih yang kita bisa gadaikan aset kita atau apapun gitu. Biasanya memang dalam suasana perlombaan gini, perlombaan dalam arti mereka menawarkan itu nggak selamanya itu seperti bus. Kalau bus itu kan atau orang mau pulang mudik dinaikkan ya. Biasanya kalau lembaga kan nggak naik. Mereka umumnya karena ingin saja omsetnya lebih besar lagi gitu. Jadi tapi menurut saya alangkah lebih kita bandingkan saja kalau kita kira-kira dapat pinjaman dari bank berapa, dari perusahaan multi finance berapa, kalau dari pegadaian berapa, kita bisa bandingkan. Gitu. Ada kebijakan khusus dari OJK untuk memberikan keringanan bagi warga atau masyarakat menjelang Lebaran begini Pak? Sebenarnya nggak ada ya. Kita tuh hanya memberikan kebijakan misalnya dalam suasana bagaimana ingin mendorong pertumbuhan, tapi secara umum gitu ya. Misalnya atau dalam keadaan misalnya ini perekonomian agak krisis gitu. Bagaimana untuk mendorong pertumbuhan tetap maju, barangkali itu ada kelonggaran-kelonggaran. Tapi dalam seperti kayak gini Lebaran bahasa kita OJK nggak ada. Apa Pak yang dilakukan, dorongan-dorongan seperti apa yang dilakukan oleh OJK agar daya beli atau juga konsumsi masyarakat itu bisa stabil gitu Pak? Ya kita kan terus mencoba ya, artinya begini, memang beberapa kebijakan kita lihat, misalnya masalah berapa besar uang muka misalnya ya, untuk kredit kendaraan bermotor gitu kan, untuk properti itu kita lihat. Kita selalu melihat suasana di pasar. Kalau memang daya beli
masyarakat ini sudah agak menurun misalnya, ya untuk mendorong pertumbuhan industri juga kita turunkan uang mukanya. Tapi kita tetap minta kepada lembaga keuangan hati-hati, jangan sampai penurunan katakan uang muka menyebabkan nanti kemacetan kredit menjadi tinggi. Itu juga mereka harus berhati-hati, selalu kita pantau. Jadi dalam suasana yang katakanlah memang keadaan normal, kemudian demand masyarakat barangkali ingin kita dorong, itu bisa kita lakukan mengadjust lah uang muka untuk pembelian kendaraan bermotor dan sebagainya. Iya Pak, ada perilaku konsumtif yang dilakukan oleh warga kita menjelang Lebaran Pak ya. Kadang-kadang memang menjelang Lebaran seperti yang saya sampaikan tadi suka pinjam uang kemana, kemudian nanti terjadi kredit macet begitu. Nah sebenarnya seperti apa kondisi warga kita ini yang lebih banyak bersifat konsumtif menjelang Lebaran ini Pak? Baiknya seperti apa Pak? Iya, artinya yang tadi saya bilang sebetulnya tingkat konsumsi kita itu kita sendiri yang men-set gitu ya. Jadi menurut saya memang sebetulnya ajaran agama kita juga tidak mengajarkan. Ya, tidak ada ajaran agama yang mengajarkan kita dalam merayakan sebuah hari raya kita harus katakan menggunakan sesuatu yang baru, mencapai tingkat konsumsi tinggi gitu. Jadi ya normal-normal saja. Saya sih tidak tidak anti juga orang misalnya harus pulang mudik gitu ya, hari raya ini. Barangkali mudik di satu sisi memang kadang-kadang kita merasa kok pemerintah susah banget ya harus melayani sekian juta orang, mengatur sekian juta. Tetapi barangkali di satu sisi juga menumbuhkan perekonomian di daerah gitu ya. Karena kan orang yang pulang mudik membawa uang ke daerah kan. Dia belanja di sana, akhirnya menumbuhkan multiplier efek perekonomian di daerah gitu. Apakah Anda setuju kalau bisa dikatakan ini kan memang agama kita tidak mengajarkan untuk bersikap konsumtif, tapi kan kita diajarkan untuk bersilaturahmi. Nah, biaya silaturahminya ini yang tinggi Pak. Kadang-kadang kita harus pulang kampung begitu, kemudian tiket pesawat mahal ketika di kampung itu kadang-kadang kita bagi-bagi THR juga buat keluarga begitu. Itulah Pak. Yang saya sebetulnya begini. Saya termasuk orang yang memang orang harus pulang mudik karena tujuan silaturahmi gitu ya. Artinya dia ingin dengan bermacet-macet teriak gitu, tapi ini dalam rangka silaturahmi untuk ayah bundanya di kampung, untuk kakek neneknya, pamannya. Menurut saya itu sesuatu yang bagus tradisi. Tetapi tetap harus bagaimana kita juga jangan terlalu boros gitu ya. Artinya kan ya memang silaturahmi itu pasti ada biaya dong, ada tiket gitu kan ya. Kemudian harus tidur bermalam di daerah misalnya, terus bertemu orang, ya bagi-bagi hadiah Lebaran. Oke lah yang sewajarnya saja menurut saya. Jangan sampai kita bersilaturahmi dengan ongkos yang kita baru ngutang nih kan gitu kan, baru ambil kredit dari sebuah lembaga keuangan, nanti pas sudah Lebaran kita sendiri yang agak kesulitan. Oke. Kalau Bapak sendiri dan keluarga seperti apa Pak ritual Lebarannya nanti? Saya kan orang Jakarta, jadi karena istri saya juga orang Jakarta asli, saya tidak pernah mudik ya. Saya silaturahmi saja. Saya kan keluarga besar. Biaya silaturahmi nggak mahal Pak ya? Nggak mahal, artinya saya pasti ke rumah mertua saya. Kalau orang tua saya memang sudah almarhum dan almarhumah, tapi saya masih punya mertua, saya ke rumah mertua, ke rumah kakak-kakak saya dan adik-adik saya. Karena keluarga saya tuh punya kebiasaan saling berkunjung. Kalau saya udah berkunjung ke rumah kakak saya, someday dia akan berkunjung ke rumah saya. Oke, balas-balasan begitu Pak ya. Balas-balasan. Ini singkat Pak, ngomong-ngomong mengenai warga Betawi asli, kabarnya juga mencalonkan untuk wakil DKI 1 nih Pak ya? DKI 2. Ya kemarin memang ada ada keinginan dari teman-teman gitu. Dari teman-teman bukan dari... artinya ya teman-teman karena Pak barangkali juga karena ya barangkali dia pertimbangkan saya lama di birokrasi gitu ya. Kemudian saya ada unsur putra daerahnya, barangkali bisa ngebantu lah, itu aja kemarin akhirnya ya cobalah, saya coba gitu. Tapi kan ya ini tergantung lah semua perkembangan politik. Tapi itu sudah kan daftar Pak ya? Sudah. Baik Pak Firdaus Jailani, terima kasih sudah hadir di Inspirasi Ramadan. Mudah-mudahan bisa menginspirasi masyarakat yang saat ini menjelang Lebaran dan juga 10 hari terakhir Ramadan ini Pak. Dan mudah-mudahan juga bisa menginspirasi agar tidak boros nih menjelang Lebaran Pak ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Firdaus. Ya pemirsa, demikianlah Inspirasi Ramadan bersama Bapak Firdaus Jailani, dan kami akan terus hadir setiap hari selama bulan Ramadan di Inspirasi Ramadan. Terima kasih, sampai jumpa.